Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Febri pada pembelajaran pendidikan agama Islam online untuk pertemuan yang kedua. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang surat Al-Falaq ya, sama seperti di hari Rabu kemarin. Tetapi hari ini Ustazah akan lebih membahas mengenai hukum tajwid qalqalah dan bacaan huruf hijaiyah yang dibaca panjang 2 harokat. Sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, Ustazah akan melanjutkan materi pembelajaran ya. Mohon disimak dan tidak boleh sambil bermain-main. Oke, jadi di dalam surah Al-Falaq itu terdapat banyak sekali hukum tajwid ya anak-anak. Salah satunya adalah qalqalah. Nah, kalian tahu nggak qalqalah itu apa? Qalqalah itu artinya memantul, terdiri dari 5 huruf ya. Kalau Ustazah menyingkatnya dengan baju di toko. Hah? Baju di toko? Iya, baju di toko adalah huruf hijaiyah yang termasuk ke dalam qalqalah. Ba, jim, dal, to, qof. Tuh ya. Jadi, kalau misalkan ada huruf ini yang terdapat di akhir ayat yang kemudian diwakafkan atau diberhentikan, kalian bisa membacanya memantul ya, karena dia termasuk qalqalah. Oke, Ustazah langsung kasih contohnya ya. Kalian bisa buka Al-Qur'an kalian, kemudian kita sama-sama menyimak ya. Nah, kita mulai dari bacaan basmalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Di sana tidak ada huruf qalqalah anak-anak. Nah, kemudian di ayat pertama surat Al-Falaq itu qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di ujung ayat, di akhir ayat itu terdapat huruf qaf ya, yang kemudian diwakafkan, maka membacanya memantul falaq. Oh ya, Ustazah lingkari ini. Oke, kelihatan? Oke. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga, mil syarri ma khalaq. Nah, terdapat lagi huruf qaf yang merupakan huruf qalqalah. Jadi dibacanya memantul ya. Khalaq. Nah, kemudian di ayat yang ketiga itu wa mil syarri ghasiqin idza waqab. Terdapat juga huruf qalqalah ba. Jadi dibacanya memantul ya, waqab. Ya, Ustazah lingkari, kelihatan anak-anak? Oke. Ayat yang keempat, wa mil syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ketemu dengan huruf dal ya, Ustazah lingkari. Uqad ya. Dan ayat yang terakhir wa mil syarri hasidin idza hasad. Huruf da yang diwakafkan, huruf dal diwakafkan di akhir ya, di akhir ini. Hasad. Oke. Itu sekilas penjelasan tentang huruf qalqalah. Kalian bisa cek lagi di Al-Quran kalian atau di buku paket surah Al-Falaq, kalian bisa pastikan lagi ya. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu tentang huruf hijaiyah yang dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan ya. Nah, seperti itu. Jadi ma, misalnya ta gitu. Jadi dia 2 harokat atau 2 ketukan. Panjang 2 harokat ya. Nah, yang pertama yaitu apabila alif, tuh kelihatan nggak? Alif tanpa harokat didahului oleh huruf hijaiyah yang berharokat fathah ya. Tuh. Yang kedua, jika waw sukun ya, waw sukun ini didahului oleh huruf hijaiyah yang berharokat domah di atasnya. Ini domah ya. Kemudian yang ketiga, apabila ya sukun ya, ini didahului oleh huruf hijaiyah yang berharokat kasroh, jadi di bawahnya ya. Oke.
Kita mulai masuk ke Al-Quran kalian lagi. Kalian bisa buka Al-Quran kalian atau buku paket kalian. Coba kita lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Ya. Di sana ada ya sukun, tetapi didahului oleh huruf hijaiyah yang berharokat kasroh ya. Tuh, him. Ya. Berharokat kasroh, maka dibaca panjang 2 harokat, him gitu. Kemudian ayat yang kedua, ayat yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di a'udzu, ya, nih, ya, ini ada waw sukun didahului oleh huruf ain yang berharokat domah, maka dia juga dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Oke. Ya. Jangan aja tapi agak dipanjangin 2 harokat. Kemudian ayat yang kedua, mil syarri ma khalaq. Ma. Ya. Ma ada alif tanpa harokat di sini ya. Ada alif tanpa harokat. Nah, ma ini dibaca panjang 2 harokat. Ma karena mimnya ini berharokat fathah. Kemudian setelahnya ada huruf alif tanpa harokat ya. Jadi dibaca panjang 2 harokat juga. Nah, kemudian ayat yang ketiga ya anak-anak. Wa mil syarri ghasiqin idza waqab. Jadi ada 2. Yang pertama di gho. Jadi ada huruf ghin di situ. Setelahnya huruf alif tanpa harokat. Kemudian di za. Za ini huruf za berharokat fathah. Setelahnya huruf alif tanpa harokat ya. Ini tadi ya. Nah, ini lo. Ini za. Ini lo. Ini za. Mereka dibaca 2 ketukan ya. Gitu. Kemudian ayat yang keempat, wa mil syarrin naffatsati fil 'uqad. Terlanjut ayat yang kelima, wa mil syarri hasidin idza hasad. Jadi di sini ada kemudian ada idza. Di ini dia harokatnya fathah, kemudian dilanjutkan dengan huruf alif tanpa harokat ya. Kemudian di sini za ini ada alif tanpa harokat. Kemudian sebelumnya didahului oleh huruf za berharokat fathah. Jadi dengan za ini dibaca 2 ketukan atau 2 harokat. Oke anak-anak, kalian bisa latihan di rumah tentang huruf alif yang dibaca 2 harokat dengan mengulangi penjelasan ustazah yang sudah tadi ustazah paparkan ya. Nah, kemudian soalnya ustazah tidak akan mengambil dari materi hari ini, tetapi ustazah akan mengambil dari video ustazah yang hari Rabu kemarin. Kalau kalian menyimak, kalian pasti mengetahui. Boleh kalian catat soalnya. Soal yang pertama, surat Al-Falaq itu artinya apa? Oke. Soal yang kedua, surat Al-Falaq terdiri dari berapa ayat? Udah? Soal yang ketiga, surat Al-Falaq merupakan surat yang keberapa terdapat dalam Al-Quran? Jelas? Soal yang keempat, surat Al-Falaq termasuk golongan surat titik-titik. Oke? Soal yang terakhir, jelaskan isi kandungan surat Al-Falaq. Paham anak-anak? Paham. Oke, jadi tugas kalian hari ini ada 2. Yang pertama, kalian mencatat apapun yang ustazah jelaskan tentang materi hari ini di buku agama ya. Yang kedua, kalian mengerjakan 5 soal yang ustazah paparkan tadi. Jadi ada 2 soal, jangan hanya kumpul 1 tetapi kumpul 2-duanya. Silakan tulis di buku agama serapi mungkin, sebagus mungkin. Nanti kalau sudah masuk ustazah nilai, tapi yang jelas ada tambahan nilai bagi yang rapi ya.
Itu saja anak-anak, jangan lupa mengumpul. Ustazah tunggu hari ini sampai jam 8 malam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.